Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini kebohongan besar tentang kehidupan Kristen. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya pada hari ini, saya mau ajak saudara kita terlebih dahulu berdoa buat firman. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami sepanjang hari ini, dan biarlah firman-Mu itulah yang akan menuntun langkah kami dalam hidup dalam kebenaran, dan kami terus berharap dan mengandalkan Engkau saja sepanjang hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sambut di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini ialah kebohongan besar tentang kehidupan Kristen. Dan saudara, saya juga mengajak kiranya saudara membaca dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Dan izinkan saya membacanya, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya berharap saudara juga membaca dari 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai ke 10, juga dari Hosea pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-11. Demikian juga biarlah saudara membaca dari Injil Matius pasal yang ke-19. Nah saudara, banyak orang memiliki gambaran yang keliru tentang kehidupan Kristen. Ada yang berpikir bahwa menjadi pengikut Tuhan berarti kehilangan sukacita, harus hidup sengsara, menjauhi dunia, dan menolak segala bentuk kenikmatan hidup. Sebaliknya ada juga yang menganggap bahwa hidup Kristen adalah jalan untuk memperoleh kenyamanan tanpa batas, kekayaan, dan keberhasilan duniawi. Kedua pandangan ini sama-sama tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melalui Alkitab, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh menaruh harapan pada kekayaan atau kenikmatan dunia. Namun di sisi lain, Allah juga adalah Bapa yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Artinya, Tuhan tidak melarang umatnya menikmati hidup, tetapi Ia menghendaki agar pusat hidup kita tetap kepadanya, bukan kepada kesenangan dunia. Orang percaya dipanggil untuk hidup dengan hati yang bersyukur, menikmati berkat Tuhan dengan benar, dan tetap berharap hanya kepada Kristus. Dapat saudara baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2-10. Kebohongan apa yang ada tentang kehidupan orang Kristen? Maka yang pertama adalah hidup Kristen harus menderita dan tidak boleh menikmati apapun. Sebagian orang mengira bahwa semakin menderita seseorang, maka semakin rohani dirinya. Karena itu ada yang merasa bersalah ketika menikmati makanan enak, memiliki pekerjaan yang baik, atau hidup berkecukupan. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kekudusan identik dengan kemiskinan atau penderitaan yang dicari-cari. Paulus berkata bahwa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan adalah sumber segala berkat. Ia menciptakan dunia dengan indah dan memberikan banyak hal baik bagi manusia. Menikmati berkat Tuhan bukan dosa, selama kita tidak diperbudak olehnya. Nah, kebohongan kedua, saudara, tujuan hidup adalah mengejar kenikmatan dan keberhasilan dunia. Di zaman sekarang, dunia mendorong manusia untuk mencari kepuasan tanpa batas. Banyak orang mengukur kebahagiaan dari uang, gaya hidup, popularitas, dan kenyamanan. Akibatnya, hati manusia mudah terikat pada materi dan melupakan Tuhan. Paulus mengingatkan agar orang percaya jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan dan kesenangan dunia sifatnya sementara. Hari ini ada, besok bisa hilang. Jika hidup hanya dibangun di atas kenikmatan dunia, hati akan kosong dan tidak pernah puas. Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang menjadikan kenikmatan sebagai pusat hidup. Pusat hidup orang percaya adalah Kristus. Ketika seseorang hanya mengejar kesenangan dunia, ia perlahan kehilangan rasa haus akan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, saudara, yang benar adalah standar hidup orang Kristen harus bersandar kepada Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur. Dapat saudara baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Alkitab mengajarkan keseimbangan yang benar. Orang percaya tidak hidup dalam kerakusan, tetapi juga tidak hidup dalam penolakan ekstrem terhadap dunia. Standar hidup Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 6 ayat 8, ia menulis asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini mengajarkan tentang hati yang cukup dan bersyukur, serta menikmati berkat tanpa diperbudak oleh berkat itu. Artinya orang Kristen tetap hidup di tengah dunia, bekerja, belajar, berkeluarga, dan berkarya. Namun nilai hidupnya berbeda. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh berharap kepada kekayaan atau kenikmatan dunia, tetapi kepada Allah. Namun Tuhan juga bukan pribadi yang melarang umatnya menikmati hidup. Ia memberikan banyak berkat untuk diterima dengan ucapan syukur. Kehidupan Kristen bukan hidup yang berpusat pada kenikmatan tanpa batas, tetapi juga bukan hidup dalam penyiksaan diri dan menjauh dari dunia. Orang percaya dipanggil untuk hidup seimbang, menikmati berkat Tuhan dengan hati yang bersyukur, bekerja dan berkarya dengan benar, tetapi tetap menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami supaya hidup kami hanya berpusat kepada Kristus dan tidak ada salah bahwa kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu supaya apapun acara kegiatan kami pada hari ini, kami tetap mendapat penyertaan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.